Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu analisis hubungan lama waktu main HP dengan nilai akademik kuis logika matematika mahasiswa Sains Data Telkom University Surabaya angkatan 2024. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Situmorang dengan NIM 81. Saya Kanaya Putri dengan NIM belakang 35. Saya Sini Natasha dengan NIM 24. Saya Agna Safa dengan NIM belakang 28. Saya Khalid Muhammad dengan NIM belakang 33. Saya Muhammad Adi Listiansyah dengan NIM akhir 45. Latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Internet dan perangkat seperti smartphone menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Meski smartphone menawarkan berbagai kemudahan, penggunaannya yang berlebihan dapat berdampak negatif pada konsentrasi dan hasil belajar mahasiswa. Oke, next. Seperti mengganggu fokus, menurunkan kualitas tidur, serta menghambat kemampuan kognitif seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Gangguan dalam konsentrasi belajar seringkali disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya kesiapan dan faktor eksternal seperti penggunaan smartphone selama proses belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penggunaan smartphone terhadap konsentrasi dan hasil belajar mahasiswa, serta menemukan solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap fokus pada tujuan akademik. Next. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana korelasi antara waktu yang dihabiskan untuk menggunakan smartphone dengan prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan smartphone terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan masalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui korelasi antara waktu yang dihabiskan untuk menggunakan smartphone dengan prestasi akademik mahasiswa. Dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap konsentrasi belajar. Next. Adapun manfaat penelitian, yang pertama dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak penggunaan smartphone terhadap konsentrasi dan prestasi akademik, sehingga mahasiswa dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan waktu dan penggunaan smartphone secara bijak agar tidak mengganggu proses belajar dan prestasi akademik. Next. Dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya disiplin dalam menggunakan teknologi, agar manfaat teknologi dapat dirasakan tanpa merugikan kualitas akademik. Dan yang terakhir ada mengukur besarnya kontribusi penggunaan HP secara berlebihan terhadap perubahan nilai akademik mahasiswa. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, MEAN merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan data, di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah XI per N. Keterangan X bar sama dengan rata-rata, XI sama dengan data ke I, N sama dengan banyaknya data. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Rumusnya itu median sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 plus 1 per 2. Keterangan M sama dengan median N jumlah data X nilai data. Modus. Rumusnya itu mod sama dengan L besar ditambah D1 per D1 plus D2 dikali C. L sama dengan tepi bawah kelas dari kelas terdapatnya modus. D1 selisih antara frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih antara frekuensi kelas setelahnya. C interval kelas. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari rata-rata. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin menyebar data. Rumusnya STD X sama dengan beta sama dengan akar kuadrat varian X sama dengan akar kuadrat jumlah
jumlah XI dikurangin X bar pangkat 2 per N besar. Keterangan standar deviasi X1 sama dengan masing-masing nilai pada data, V sama dengan rata-rata data, N sama dengan jumlah total data. Variansi merupakan kuadrat dari standar deviasi menunjukkan variabilitas data. Var X sama dengan jumlah XI kurang X bar pangkat 2 per N. Keterangan XI sama dengan setiap nilai data, X bar rata-rata dari nilai observasi, N jumlah data pengamatan. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, desain penelitian, data, dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian yaitu yang pertama ada sumber data yang dikumpulkan melalui kuesioner online atau Google Form kepada mahasiswa program studi sains data 2024 Telkom University Surabaya. Kita mendapatkan populasi 86 mahasiswa dan sampel 71 mahasiswa dihitung dengan rumus Lovin margin error 5%. Next. Angka yang kedua yaitu variabel penelitian, variabel independen atau X yaitu lama waktu bermain HP dalam jam, dan variabel dependennya atau Y nilai akademik kuis logika matematika. Next. Angka ketiga yaitu langkah-langkah analisis. Yang pertama, statistika deskriptif menghitung nilai rata-rata, median, modus, dan distribusi data. Untuk yang kedua, korelasi Pearson menilai hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan kita mendapatkan nilai korelasinya min 0,1219 atau hubungan negatif yang sangat lemah. Untuk yang ketiga, visualisasi menggunakan scatter plot untuk melihat pola hubungan antara variabel. Next. Soalnya yang keempat adalah interpretasi dan kesimpulan. Pada seksi kali ini berisikan tentang hubungan negatif lemah antara lama bermain HP dan nilai kuis, dan juga saran manajemen waktu dan penggunaan teknologi secara bijak. Next. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan analisis statistika yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari data dari nilai rata-rata, min, nilai tengah, median, nilai yang sering muncul atau modus. Hasil analisis statistika yang deskriptif yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel berikut. Dengan jumlah sampel 71 orang, variabel lama bermain HP X memiliki nilai rata-rata 7,01 jam per hari dengan nilai terkecil minimum yaitu 1 jam per harinya dan nilai terbesar adalah 20 jam per hari. Variabel nilai kuis logika matematika atau variabel Y memiliki rata-rata nilai 78,4 dengan nilai terkecil minimum 45 dan nilai terbesar adalah 100. Next. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi Pearson bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel secara linear serta kekuatan dan arah hubungan tersebut. Nilai dari analisis korelasi menggunakan rumus perhitungan manual korelasi adalah sebagai berikut. Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi adalah minus 0,1219 yang berarti hubungan antara lama waktu bermain HP dan nilai kuis logika matematika sangatlah lemah dan negatif. Hubungannya tidak signifikan sehingga lama bermain HP bukan faktor utama yang mempengaruhi nilai kuis. Faktor lain seperti kemampuan belajar, motivasi, dan kesulitan materi kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami faktor-faktor ini secara lebih mendalam. Next. Analisis korelasi, scatterplot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara lama waktu main HP dan nilai kuis logika matematika pada 71 data. Hasilnya menunjukkan titik yang tersebar pada pola linear yang dijelaskan sejalan dengan koefisien korelasi min 0,1219 atau hubungan negatif yang sangat lemah. Scatterplot ini menegaskan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak signifikan dan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan belajar, kesulitan materi, atau motivasi. Analisis tambahan diperlukan untuk memahami hubungan lebih mendalam. Next.
Ya, kesimpulannya, analisis terhadap hubungan lama waktu main HP dan nilai kuis logika matematika pada 71 orang menunjukkan kolerasi negatif yang lemah, yaitu 0,122 tanpa pola linear yang jelas. Ini mengidentifikasikan bahwa waktu bermain HP yang lebih lama mungkin terkait dengan nilai kuis yang lebih rendah. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan dan bukan faktor utama. Faktor lain seperti kemampuan belajar, tingkat kesulitan materi, dan motivasi perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami pengaruh terhadap nilai akademi secara keseluruhan. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kesalahpahaman, mohon dimaafkan. Sekian. Oke, makasih. Gue makan, Cok. Makan, guys.